Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gun Manara. Saya dari kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bone. Video ini adalah salah satu video tugas yang diberikan kepada murid untuk belajar di rumah dengan tujuan mencegah dampak penyebaran COVID-19. Sebelum saya masuk pada materi, saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya, yaitu Bapak Ismail A. Husain, yang telah memberikan tugas ini. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama. Nomor pertama, 10 gram natrium hidroksida atau disebut dengan NaOH dilarutkan dalam 2 kg air. MR-nya adalah ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Lalu hitunglah molaritas larutan tersebut. Jawabannya, diketahui massa NaOH sama dengan 10 gram, massa larutannya sama dengan 2 kg, dan diubah ke mil sama dengan 2000 mil. AR atau disebut dengan MR ini, MR sama dengan ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Yang ditanya di sini molaritas larutan atau disimbolkan dengan M. Dan penyelesaiannya di sini, M sama dengan G atau disebut dengan gram di situ per mr kali 1000 per P. Oke. Dan kita masukkan angka-angkanya saja. 10 gram bahagi 40 G per mol kali 1000 per 2000. Nah, 2000 itu kita dapat dari mana? Itu dari situ itu ya. Dari 2 kilogram diubah ke mil jadi 2000 mil. Itu 2000-nya. Dan ini 40 kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Dari MR-nya. MR NaOH sama dengan 1 kali ARNA ditambah 1 kali ARO tambah lagi 1 kali ARH. Jadi kita masukkan angka-angkanya lagi. 1 kali 23 tambah 1 kali 16 tambah 1 kali 1. Lalu kita jumlahkan. 1 kali 23 ya 23. 1 kali 16 16. Lalu 1 kali 1 ya 1. Jadi kita jumlahkan semuanya. 23 tambah 16. Coba hitung. Baru tambah 1 sama dengan 40 gram per mol. Oke, jadi itu hasilnya, itu dapat dari situ ya. Lalu kita bahagi ini ya. 10 gram bahagi 40 hasilnya ini 0,25 mol. Kenapa gramnya sudah dihapus? Itu kan situ sudah 2 ya, jadi sudah sama, jadi dihapus saja. Ditulis situ 2,25 mol. Jadi sini 1000 dibagi 2000 sama dengan 0,5 gitu. Nah, jadi 0,25 mol kali 2,5 sama dengan 0,125 mol. Jadi maka molaritas larutan adalah 0,125 mol. Jadi jawabannya di sini kita sudah dapat jawabannya dari molaritas larutannya di sini adalah ini 0,125 mol. Itu dia jawabannya. Kita lanjutkan lagi di nomor 2. Saya akan menjelaskan beberapa tugas. Jadi saya lanjutkan lagi nomor 2. Jika kedalaman 500 gram air ditambahkan 17,1 gram larutan gula tebu, MR-nya 342. Tentukan berapa nilai molaritas larutannya tersebut.
Jawab. Diketahui massa larutan gula tebu sama dengan 17,1 gram. Massa larutan air sama dengan 500 gram. MR-nya sama dengan 342 gram per mol. Yang ditanya di sini molaritas larutan dan disebut M. Disimbolkan dengan M. Penyelesaiannya M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Nah, kita akan masukkan angka-angkanya. Nah, G itu adalah gram. 17,1 bahagi 342 kali 1000 per 500. Nah, hasilnya di sini, hasilnya M dari M sini adalah 17,1 dibahagi 342 sama dengan 0,05 dikali 2 itu didapat dari sini. 1000 bahagi 500 jadi 2 sama dengan 0,05 kali 2 sama dengan 0,01 mol. Itu hasil akhirnya. Lalu kita lanjutkan lagi dengan nomor 3. Hitunglah fraksi mol glukasi di dalam larutan glukosa 50%. MR-nya glukosa sama dengan 180 dan MR airnya sama dengan 18. Jawab. Diketahui larutan glukosa sama dengan 50%. MR glukosa sama dengan 180. MR air sama dengan 18. Diketahui fraksi mol yang ditanya di sini fraksi mol glukosa atau XT. Simbolkan dengan XT. Nah, dan penyelesaiannya sini glukosa 36%, massa glukosa 36 dalam 100 gram. Maka 36 gram glukosa dan gram air. Dan lalu kita lanjutkan, XT sama dengan NT per NT tambah NP sama dengan 36 per 180 dibahagi dengan 36 per 180 tambah 64 tambah 18. Jadi hasilnya begini ya, 0,2. Situ kita turunkan ini ya, itu dari situ itu jadi 0,2 ya. 36 dibagi 180 itu 0,2. Lalu ini 36 ini jadi 0,2, yang itu 64 ditambah 18 atau itu salah, itu dibahagi, itu ya dibahagi. Jadi 5,5. Semua 5,5. Jadi 0,2. Yang ini dijumlahkan dulu ya. Yang ini 0,2 ditambah 5, jadi ya hasilnya jadi ini ya. Jadi 0,054. Maka fraksi mol glukosa adalah 0,54. Nah, itu 0,54 itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan nomor 4. Di dalam 400 ml larutan 3,4 gram NaH3, AR-nya N sama dengan 14, H sama dengan 1. Nah, hitunglah yang pertama molaritas larutan. Hitunglah fraksi larutan. Hitunglah normalitas larutan bila di dalam larutan NaH3 bereaksi membentuk NH4DH. Oke, kita jawab ya. Diketahui larutan air sama dengan 400 ml atau 0,4 liter, NH2 3,4 gram, dan MR NH3 sama dengan 17. Yang ditanya di sini
A molaritas, B reaksi mol, normalitas dan normalitas. Oke, penyelesaiannya di sini. A, yang pertama yang kita jawab itu molaritas yang pertama. M sama dengan N per F. Nah, N itu dilarutkan N itu ya kita mencari larutan mencari N dengan rumus N sama dengan GR per MR. Oh, kita memakai rumus ini ya. Kita pakai rumus ini ya. Itu kita ubah. Jadi kita mencari pakai rumus ini. Kita kan mencari sini N ya, N. Oke. N sama dengan GR per MR. Jadi kita masukkan angkanya di situ. 3,4 per 17 sama dengan 0,2. Nah, jadi 0,2 di situ ya ini. Lalu kita mencari M sini M ya. Jadi N-nya sudah kita dapat 0,2. Jadi kita ini 10,4 ini ya. 10,4 ini dapat dari mana? Aduh, saya juga kurang tahu ya. Oke, kita tulis saja mungkin itu rumusnya. Oke, 0,2. Oh, bukan 10 ya itu 0,4 ya. Salah. Jadi 0,2 bahagi 0,4 sama dengan 0,5. Oke, hasilnya jadi molaritas larutan adalah 0,5. Yang A sudah kita dapat jawab ya. Itu 0,4 itu dapat dari sini. 400 ml diubah menjadi liter ya. Jadi 0,4 liter. Dan ini ya 17 ini. Kalian bingung kan? 17 ini. 17 itu dapat dari sini ya. Dari sini dari MR NH3-nya ini. MR-nya NH3-nya sini. Ya, itu ya. Sekarang kita menjawab yang bagian B-nya. Nah, ini bagian B-nya. Yang bagian B, fraksi mol. Oke, fraksi mol. XT sama dengan NT per NT TNP. Oke, TNP. Oh, tambah NP, itu tambah NP ya. NT tambah NP. Sorry. Oke, sama dengan lagi 3, kita masukkan angkanya. Kita sudah masukkan angkanya ini. Angkanya di sini kita masukkan 3,4 per 17 ini ya. Lalu 3,417 tambah 400,1,8. Oke, 1,8 mungkin ya. Iya, 1,8 itu. Oke, sekarang kita kalikan ya. 3,4 kali 17 ini sama dengan 0,2. Lalu 3 kali 4 ini 0,2 sama. Ini kan sudah sama, jadi sama. 400 ini jadi dibagikan hasilnya ini ya 0,2 0,02,22. Jadi semuanya ini yang kita tambahkan dulu, kita jumlahkan, lalu kita bagikan dengan itu ya. Kita bagikan setelah mendapatkan jumlah dari tambahan ini, kita bagikan yang itu dan hasilnya adalah ini hasilnya ya. Jadi reaksi mol dari larutan tersebut adalah 0,00892. Oke. C, yang bagian C kita menjawab bagian C. Normalitas larutan bila di dalam larutan NH3 bereaksi membentuk NH4OH. Jadi dia membentuk itu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tugas yang kedua. Tekanan uap air pada 28 derajat Celcius adalah 20,4 mmHg. mmHg ini adalah, kalian kan belum tahu ini mmHg ya. mmHg ini yaitu milimeter merkuri atau hidrargyrum ya. Itu kepanjangannya dari milimeter dari mmHg ini. Oke.
Jika di dalam larutan 90 gram air, MR sama dengan 18. Nah, MR-nya sama dengan 18. Dilarutkan 18 gram sukrosa, MR-nya 180. Berapakah penurunan tekanan uap larutannya? Nah, jawab ya. Diketahui P derajat sama dengan 20,4 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum. Air sama dengan air 90 gram ya, 90 gram. MR-nya air adalah 18. Sukrosa sama dengan 18 gram. MR-nya sukrosa 180 ya. Yang ditanya sini berapakah penurunan tekanan uap larutannya? Nah, kita jawab. Penyelesaiannya air. Ini baru air ya. Gram sama dengan 90. MR-nya sama dengan 18. Nah, jadi NP sama dengan GR per MR. Nah, kita masukkan angka-angkanya. NP sama dengan 90 per 18 atau 90 bahagi 18 sama dengan 5. Nah, kita dapat hasil dari air ya. Sekarang kita cari hasilnya sukrosa. GR sama dengan 18, MR-nya sama dengan 180. NT sama dengan GR bahagi MR sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, 18 dibahagi dengan 180 sama dengan 0,1. Oke, kita sudah dapat sukrosanya. Sudah dapat ini hasil dari sukrosa. Lalu kita mencari jawabannya. Oke, XT sama dengan NT per NT tambah NP. Oke, kita sudah dapat itu. Kita masukkan angka-angkanya. XT sama dengan 0, NT adalah 0,1, NT adalah 0,1 ya, kita sudah dapat itu NT. Dan ini juga, ini NT ini adalah 0,1 ini ya. 0,1. Oke, 0,1 ditambah 5. NP itu 5. Oke. Jadi sini kita jumlahkan 0,1 ditambah 5 sama dengan 5,1. Ya, 5,1 ya. Dan sini tetap kita tulis 0,1 turun. XT sama dengan 0,1 dibahagi 5,1. Ya, sama dengan 0,009. Nah, ini sekarang di sini 0,009 ya. Sini kita ubah. Sekarang kita pakai sini delta P. Delta P sama dengan PX dikali XT. XT situ sudah kita ubah di situ ya. Jadi delta P sama dengan 20,4 kali 0,009. XT-nya 0,009 ya. Dan ini 20, ini delta P. Jadi kita kalikan ini ya. Kita kalikan 20,4 kali 0,09 sama dengan delta P-nya sama dengan sini 0,3876 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap larutannya adalah 0,3876 mmHg. Saya ulangi lagi, mmHg adalah milimeter merkuri hidrargyrum itu ya. Itu saya ulangi lagi. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tugas nomor 3 atau tugas yang ketiga. Oke. Yang pertama, sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram pada 180 gram air pada suhu. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg,
atau milimeter merkuri hidrargyrum dan air mr urea 60. Hitunglah. A. Tekanan uap larutan. B. Penurunan tekanan uapnya. Oke, jawab. Diketahui massa urea 3 gram dan massa air sama dengan 12 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum. mr urea sama dengan 60, mr airnya sini sama dengan 18. Nt sama dengan massa urea per mr urea. Jadi jadi massa urea itu oke. Atau sini 3,60 3/60 ya, 3/60 sama dengan 0,05 mol. Oke. Dan NP-nya adalah massa air bahagi mr air 180. Mana ya? 100 mana ya mr air? Ini ya. Oh, ini mr airnya itu 18 ya. 180 itu salah saya menulis India. Saya enggak ada minusnya. Jadi 180 itu mr airnya ya. Mr air. Ini mr air. Massa airnya. Ini massa airnya, salah saya tulis ya. Saya ganti di situ. Bentar ya. Itu saya ganti jadi 180 ya. 180. Sekarang kita sudah dapat ya. 180 itu di situ ya. Sama dengan ini 180 dibagi 18 sama dengan 10 mol. Oke. Yang ditanya di sini tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap. Oke. Penyelesaiannya kita jawab ya. A yang pertama atau A ini tekanan uap larutan. Ya. P sama dengan P kali P. Dan kita masukkan angkanya. Yang pertama P sama dengan P itu 17 ya. Dan ini P ini itu adalah NP. Kita sini jadi NP dibahagi NP tambah MR ya. Jadi sini kita turun lagi 17. Kita masukkan angka-angkanya di sini. NP itu adalah 10 dibahagi 10 tambah 0,05. Oke. Lalu kita akan menjumlahkannya ini. 10 itu kan 10 tambah 0,05 jadi 10,05 ya. 10,05 di situ, jadi sini tetap 10. Dan kita 17 ini kita ini akan mengalihkan dulu pertama ini. Setelah kita dapat hasilnya, kita bahagikan dengan 10,05 ini. Jadi hasilnya adalah 16,9154 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum. Oke, kita akan menjawab yang bagian B-nya. Penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P kurang P. Atau kita turunin dia, delta P sama dengan 17 kurang 16,9154. Jadi 17 kurang ini kita kurangi menjadi sama dengan sini 0,0846 mmHg. Jadi tekanan uap larutannya adalah 9154 mmHg dan penurunan tekanan uapnya adalah 0,0846 mmHg. Nah, sekarang kita akan
jelaskan tugas keempat. Tugas keempat ini. Sini ada grafik. Ini grafik. Kita melihat grafik di sini dan kita ini akan menjawab. Ini kita menjawab soalnya. Ya. Pada tekanan 1 atm, 1 atm itu ada ya. Larutan 13,35 gram aluminium klorida atau ApCp3. MR-nya sama dengan 133,5 dalam 360 gram air. KB-nya sama dengan 0,52 akan mendidih pada satuan berapa? Nah, itu ditanya situ akan mendidih pada satuan berapa? Jawab. Saya jawab ya. Kita jawab bersama. Diketahui ApCp3 sama dengan 13,35. MR-nya sebenarnya 133,5. P-nya 360 gram. Dan KB-nya sama dengan 0,52. Yang ditanya mendidih pada suhu berapa? Nah, kita jawab penyelesaiannya. Reaksi ionisasi sama dengan Al pangkat 3 tambah 3Cl sama dengan 1, sama dengan N sama dengan 4. Delta TB sama dengan Q per MR. Q per MR dikali 1000 per P dikali lagi KB dikali lagi 1. Nah, kita masukkan angka-angkanya semua ini dari sini sampai sini, kita masukkan angkanya. Ini angkanya. Ini saya jelaskan 13,35. Ya, itu Q itu ada 13,35 dibahagi MR-nya 133,5 dikali 1000 per 260 dikali lagi 0, KB-nya 0,52 dan dikali lagi situ 1 sama dengan sini 4. Jadi sana ya 4, 1 itu kita dapat dari N itu sama dengan 4 itu ya. 4. Jadi kita jumlahkan semuanya di sini. 13,35 dibahagi 133,5 sama dengan 0,1. Dan 1000 dibahagi 260 sama dengan 3,8. Dan di sini 0,52 itu dikecilkan jadi 0,5. Dan sini 2, sini 4 kali 4 ini jadi 2,4 ya. Oke, 2 kali 4 maksudnya 2 kali 4. Oke, kita jumlahkan semuanya ini. Ini 0, ini dikali-kalikan, semua dikalikan. Jadi hasilnya ini ya. Ini belum hasilnya, belum hasil akhirnya. 0, ini 7 Celcius ini. Coba lihat ini titik didih larutan, ini lanjutannya. TB lar sama dengan delta TB tambah TB full. Nah, 0,7 ditambah 100 itu ya, 0,7 itu kan kita dapat dari sini ya. Jadi di sini kita masukkan di sini tambah 100. Jadi semuanya hasilnya adalah 100,7 derajat Celcius. Jadi akan mendidih pada suhu 100,7 derajat Celcius. Itu hasilnya ya. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tugas yang kelima. Nah, jika 6 gram urea dilarutkan di dalam 18 gram air pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan uap air minum 17 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum dan MR-nya 60. Jadi hitunglah tekanan A, tekanan uap larutan, B, penurunan tekanan uap. Ya, kita harus mencari A dan B-nya. Saya jawab ya. Diketahui massa urea 6 gram. Massa airnya sama dengan 180 gram. Dan MP urea sama dengan 17 mmHg.
MR urea sama dengan 60, MR air sama dengan 18. MR air kita dapat dari sini ya. Air sama dengan H2O. Air sama dengan H2O ya. MR H2O ini sama dengan air H sama dengan 1 ARO sama dengan 16. Jadi sini kita tulis sini itu H itu adalah 2, situ 2. Jadi kita tulis sini 2 kali ARH ditambah ini 1 karena situ kan tidak ada simbol situ, 1 tidak ada. Jadi ditulis saya 1 situ, 1 kali ARO. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 itu H-nya 1. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 kali 16, O-nya 16 ya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 1 kali 16 sama dengan 16. 2 tambah 16 sama dengan 18 ya. Jadi 18 hasilnya situ. NT sama dengan massa urea per MR urea. Jadi massa ureanya adalah 6 gram dan MR ureanya sama dengan 60 gram. 60 ya, itu 60 ya. Itu 60 gram. Ya, sudah saya ganti 60 jadi 60 situ. NP-nya massa air dan per MR air. Nah, nanti kita jelaskan di bawah ya. Ditanya di sini A, tekanan uap larutan, dan B, penurunan tekanan uapnya. Nah, penyelesaiannya saya jawab A. Yang pertama A, tekanan uap larutan. P sama dengan P derajat X tambah XP. P derajat X ini sama dengan 17 ini mmHg dikurangi ya di sini dikurangi ya. NP XP itu XP atau sini NP per NP tambah NT. Kita masukkan angka-angkanya ya. Situ tetap turun. Sini kita masuk angka-angkanya. NP itu adalah 10 per 10 tambah 0,1 ya. 0,1 itu NT-nya. Oke. Sini 17 dikurangi sini 10 bahagi 10 ini adalah 0. Situ tetap jadi 0,0 kali 0 itu ya. Jadi 0. Ini juga 0, ini 0. Sudah jadi 0 ini. Jadi hasilnya semuanya ini adalah 16,9830 mmHg. Jadi tekanan uap larutannya adalah 16,3830 mmHg. Yang B, bagian B-nya, penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P derajat kurang P. Ya, sini P derajat sama 17 mmHg dan P-nya ini adalah 16 ini ya. Yang tadi ini 16,9830. Dan hasilnya sama dengan 0,017 mmHg. Jadi penurunan tekanan uapnya adalah 0,17 mmHg ya. Ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tugas yang ke-6. Sebanyak 0,8 gram elektronik kuat AX2 dilarutkan dalam 300 ml air. Jika tekanan osmosis larutan adalah 1,6 atm pada suhu 27 derajat Celcius, R-nya sama dengan 0,082. Berapa MR dari senyawa AX2? Diketahui AX2 kali ya itu. Diketahui kalau sini UT ya, UT sama dengan 0,8 gram. Nah, X2 sama X2 1 sama dengan N. Dari situ 1 sama dengan N itu adalah 3 dan volumenya 300 ml dan kuadrat R kuadrat ini sama dengan 1, yang ini ya.
Yang ini saya juga belum tahu ya, saya sudah lupa. Mungkin bapak-bapak ibu guru sudah tahu ini, saya sudah lupa. Jadi sini 1,6 ATM. Yang ditanya sini MR-nya, MR. Ini sama dengan MR-nya ini ya. Oke, MR ini sama dengan M kali R tambah tetap kali T kali I. Jadi MR-nya ini ST ini M ini adalah ST per MR sama atau kali 1000 R ini 1000 per volume kali R, tetap R situ, R kali T kali I. Oke, sini 1,6 ya, ininya ini 1,6 ya di sana. Kita tulis angkanya saja sini. 1,6 sama dengan 0,8 MR. Kita kan belum tahu MR di sini ya, jadi kita belum tulis angkanya, kita kan mencari MR. Oke, dikali 1000 per 3000. Sini kita turunkan tetap sama, jadi sini 1000 dibagi 3000 sama dengan tetap saja sini 1000. Jadi sini jadi 30 ya, 30. Dan ini 0,082 dikalikan ini 3000 ini kali 3, jadi jumlahnya 73,8. Itu ya. Jadi kita jumlahkan semuanya ini. Ini tetap turun ya, tetap turun. Itu tidak bisa jumlahkan, yang ini dijumlahkan 1000 ini mungkin dikalikan di sana, saya belum paham juga ya. Per 30 ini sama dengan 246. Nah, kita kan sini akan mencari MR-nya. MR-nya itu akan diubah di situ. Jadi 1,6-nya dari situ, jadi diubah di situ, jadi 1,6-nya di situ, MR-nya di situ kita ubah ya. Jadi sini 0,8 kali 246. 0,8 kali 246 lalu dibahagi 1,6 sama dengan 123 MR-nya. Jadi kita sudah dapat MR-nya 123 ya. Jadi MR dari AX 2 kali adalah 123 ya. Sekarang saya akan menjelaskan tugas yang terakhir punya saya. Tugas 7. Carilah bilox yang digaris bawahi. Berapakah bilox dari A. CR O2 O4 pangkat 2 minus B. KCl O2 kali C K2 MnO4 D SB 0,43 minus pangkat 3 minus ya. Jawabannya sini A yang pertama. Sini CR kan yang digaris bawahi. Kita kan mencari bilox yang digaris bawah ya, Jadi ini CR-nya. CR 0,4 minus 2 pangkat 2 minus. Dari sini biloxnya O ini sama dengan min 2 ya, min 2. Di sini satu kali bilox atau BO sini disingkat jadi BO, sini BO. CR tambah 4X 4 kali min 2 sama dengan min 2 ya. Jadi sini 1 kali BO CR tambah, jadi sini 4 kali min 2 sama dengan 8 ya, min 8 sama dengan min 2. Jadi sini kita turun, sini sudah ini satu sudah hilang, jadi sini tinggal bilox CR-nya. Sini min 2, yang min 2 ini min 2, jadi 8 situ dipindahkan ke situ menjadi plus. Jadi min 2 tambah 8 sama dengan BOCR-nya ini sama dengan plus 6. Sudah. Nah, kita akan, dan yang bagian B-nya bilox K sama dengan plus 1. Bilox O sama dengan min 2. Ya, kita mencari di sini
1 kali BOCL, yang BOCL nya kita cari yang di garis bawah ya ini, tambah 2 kali min 2 sama dengan 0. Jadi sini 1 kali BOCL 2 kali min 2 sama dengan min 4 sama dengan 0. Jadi sini BOCL nya sini kita ubah di situ menjadi plus 3 ya, plus 3 ya. Oke, sekarang bagian C, K2 MnOH O4, K2 MnO4 sama dengan 0, Mn tambah 2 kurang 8 sama dengan 0, Mn nya sama dengan ini ya, plus 2 kurang 8 itu sama dengan plus 6. Jadi Mn nya itu plus 6 ya. Dan D ini SB sama dengan 0 sama dengan SB. Sudah, hasilnya hanya sampai di situ saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya atas nama Muhammad Gun Manara, saya dari sekolah SMA Negeri 1 Bone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.